mungkin dari umur 20-an ya. Waktu zaman kuliah itu saya udah coba bikin perusahaan sendiri, tapi ya gagal. Saya bangkrut, kemudian saya coba kumpulin uang lagi, bikin perusahaan lagi, bangkrut lagi. Berkali-kali saya bangkrut mungkin udah 7-8 kali. Nah, Oke. jadi setiap kali bangkrut ya saya belajar hal baru. Apa Pak, apa namanya, value-value yang ada dalam diri Pak Herman nih, sehingga bisa membuat Pak Herman itu kok bisa dipercaya sama, perusahaan-perusahaan besar gitu Pak, gitu? Sebenarnya faktornya pasti banyak ya. Jadi Mhm, ada faktor teknis ya, technical. Jadi memahami bidang-bidang tertentu. oke. Karena tadi saya sudah belajar tentang marketing, sales, branding, Jadi core-nya lah dan Pak ya, core bisnisnya dikuasai gitu iya, ya, terus oke. juga belajar soal financial. Oke, Nah, dan jadi pengelolaannya sudah tahu juga lah Pak gitu ya, ya, skill itu memang penting. oke. Tapi dari ini semua sebenarnya satu hal yang nggak boleh nggak ada itu Mhm. faktor kejujuran. Teman-teman, komunitas PT Sukses ini dibuat untuk Anda, terutama generasi muda, agar Anda yang jadi bonus demografi akan lebih sukses ke depan, menjadi lebih berhasil, belajar dari pengalaman orang lain, sehingga Anda tidak perlu mengalami yang kejadian-kejadian kurang baik. Ya. Oleh karena itu, silakan simak channel ini, Anda ambil manfaat yang baik untuk Anda, sukses untuk kita semua. Semoga Indonesia ke depan lebih baik karena generasi mudanya tambah sukses. Jumpa lagi kita di community 30 Minute to Success. Hari ini kita kedatangan seorang yang bergerak di bidang perusahaan data gitu ya. Jadi mungkin Anda juga heran nih perusahaan data itu seperti apa ya. Dan beliau ini adalah CEO-nya. Ya, CEO perusahaan yang namanya PT Lita Cipta Media. Nah, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Herman Kok namanya. Nanti saya akan minta tolong beliau untuk memperkenalkan diri. Kita bisa belajar banyak apa yang bisa membuat seorang Herman Kok itu bisa berada dalam posisi CEO, bagaimana perjalanan hidupnya, atau ini kebetulan atau apa begitu ya. Kita gali lebih mendalam. Halo Pak Herman Kok, apa kabar? Halo, baik. Eh, Terima Ya, kasih sudah diundang. terima kasih Pak. Kami semua terima kasih di sini Pak, karena di sini kita semua berbagi Pak, bagaimana Ya, untuk menjadi sukses di bidangnya masing-masing. Dan buat kami sukses adalah perjalanan Pak, bukan akhir ya gitu. Jadi waktu SD kita sukses, waktu SMP kita sukses, lulus SMA kita sukses, dan ya, seterusnya begitu. Jadi itu perjalanan. Nah, seorang Herman Koch ini kan sudah bisa mencapai suatu posisi CEO seperti itu Pak. Tapi kita mulai dulu dengan yang sederhana Pak ya. Apa sih hmm, perusahaan data itu Pak gitu loh? ya. Boleh cerita Pak sedikit? Terima kasih. Ya. Jujur kalau dibilang sukses mungkin belum berani karena ini semua proses ya. Jadi ada tahapan-tahapan Nah, yang itu Pak maksudnya masih kita mencapai suatu tahapan lewatin. tertentu kita sebut Ya, sukses Pak. Jadi lulus SD, sukses lulus SD. ya, Lulus SMP, sukses lulus SMP Pak gitu. Ya, jadi sukses itu oke. perjalanan gitu. Ya, Tapi sudah capai tahap itu. Nah, kita mulai dengan apa itu Pak perusahaan data? ya. Perusahaan data itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya, terutama di era digital ini karena pengolahan big data ini menjadi lebih mudah dan sangat efisien dibanding kalau dulu kan sulit sekali dari mulai penyimpanan terus processing. Nah, ini kan sulit. Kalau sekarang karena era digital menjadi segala sesuatunya menjadi lebih mudah, cepat dan mudah. Nah, eh, jadi tadi data itu sebenarnya banyak sekali dari mulai microdata sampai data-data yang sifatnya personal, ada data-data yang untuk publik juga ada. Nah, kalau di kami agak spesifik ya ke data-data mikro. Data mikro kami ambil data berbasis dari BPS, Biro Pusat Statistik, dan kementerian, lembaga, data-data yang memang resmi dirilis oleh pemerintah dan ini legal ya. Jadi tapi kan karena banyak sekali jumlahnya, ini tentu nggak semua orang bisa manfaatin. Karena dia Jadi berseliweran, di tempat betul. Bapak dikumpulin gitu Pak gitu Ya, ya. kumpulin, Nah, diklasterin, kelompokin, oh, kemudian divisualisasi. Nah, visualisasinya sampai berbasis peta.
Jadi Oh. kita bisa lihat seluruh Indonesia, dikecilin sampai provinsi, kabupaten, kota, desa, sampai unit terkecil ya tadi desa. Nah, jadi bentuknya visual, kita bisa tahu misalnya katakan satu kabupaten ini jumlah penduduk berapa, cowok cewek berapa, kemudian mata pencarian, didetailin mata pencariannya sampai ke misalnya dari mulai wira swasta atau pemerintahan atau pelayanan publik dan sebagainya. Kemudian karena berbasis peta, jadi kita juga bisa melihat pentingnya data misalnya satu wilayah ini ada berapa sih ATM di tempat itu, ada berapa sih bank, ada berapa sih BPR, nah sampai tingkat level desa. Oh, jadi sedetail itu Pak ya. Jadi ibaratnya orang bilang zaman sekarang itu zamannya informasi, ya informasi itulah yang disediakan gitu ya di PT LCM ini Pak ya. Iya, Gitu. betul. Oke, jadi artinya nanti kalau ada masyarakat yang butuh data seperti itu, tentunya dengan effort yang dikumpulkan itu Pak, ya Ya, artinya si orang tersebut tidak perlu keluarkan effort seperti itu, ya, tetapi cukup misalnya subscribe atau apa gitu ya di ya, LCM gitu Pak ya, betul. sehingga mereka bisa peroleh data itu gitu ya, Ya, mungkin gitu Pak ya. ya, Oke. kami memang punya dashboard. Jadi dashboard ini isinya sampai jutaan data yang sampai level mikro gitu. Jadi yang butuh itu Pak, biasa data seperti itu yang butuh itu adalah orang perorangan, perusahaan, atau siapa Pak yang butuh data seperti itu? Sebenarnya sih siapa aja bisa, tapi tentu lebih fokus titik beratnya ke perusahaan. Contoh Perusahaan. misalnya kalau ada perusahaan yang mau mengembangkan bisnis, bisnis produk dia katakanlah produk consumer good. Nah, dia misalnya kuat di Jawa, tapi dia pengen tahu kalau dia mau ekspansi keluar Jawa, ini wilayah mana, kota, provinsi, kabupaten mana yang kira-kira pas untuk dia masuk. Karena kalau misalnya dia masuk ke tempat yang salah, itu biayanya akan mahal sekali. Dia harus Betul. tutup, dia harus pindah lagi, itu waktu, biaya, personal dan sebagainya ini akan habis sia-sia. Jadi rekan-rekan teman-teman community 30 Minute to Success ya, apabila Anda membutuhkan data ya, perusahaan Anda membutuhkan data, jangan lupa juga nih ya, ada teman kita dari PT Lintas Cipta Media yang sudah mengumpulkan begitu banyak data dan informasi yang bisa diperlukan sehingga Anda tidak perlu susah-susah gitu ya. Tapi memang Pak Herman itu dari awal memang inginnya sudah memang dari awal berpikiran untuk mendirikan bukan mendirikan artinya ingin menjalankan perusahaan seperti itu atau gimana Pak? Atau ini Eh, kebetulan aja nih Pak nih? iya, Nah, jujurnya sih kebetulan. kebetulan. Tapi sebelum di sini saya dengar Pak Herman juga sudah memimpin perusahaan-perusahaan lain kan Pak gitu ya? Iya, jadi jujurnya saya mungkin dari umur 20-an ya, waktu zaman kuliah itu saya udah coba bikin perusahaan sendiri, tapi ya gagal. Saya bangkrut, kemudian saya coba kumpulin uang lagi, bikin perusahaan lagi, bangkrut lagi. Berkali-kali saya bangkrut mungkin udah 7-8 kali. Nah, Oke. jadi setiap kali bangkrut ya saya belajar hal baru. Contoh misalnya di awal-awal saya nggak ngerti sales marketing karena saya dulu kuliah arsitektur. Jadi waktu itu Tapi stop dulu Pak di situ Pak. Jadi ya, intinya adalah teman-teman community 30 Minute to Success ya, Anda dengar tadi ya, Pak Herman itu berkali-kali bangkrut ya, tapi beliau tidak pernah menyerah. Jadi kata kuncinya adalah menyerah, jangan pernah menyerah, dan beliau mengatakan tadi ya, itu ada biaya, ada ongkos pembelajaran. Ya, jadi beliau selalu menganggap itu sebagai pembelajaran, begitu Pak ya. Gitu. iya, Nah, tapi dari sana Pak setelah pembelajaran itu tentunya kok sampai 6 kali Pak ya? Artinya kok nggak 2 kali aja gitu Pak. Ini gimana ceritanya nih? iya. Karena gini, jadi memang banyak kesalahan yang saya buat waktu itu. Contoh di awal-awal waktu saya bikin konsultan waktu itu karena nggak ngerti sales dan marketing, jadi saya bikin perusahaan konsultan. Nah, waktu itu karena ada proyek yang ada salah satu dari partner kami yang dapat proyek ini, proyeknya lumayan menengah lah, kami kerjain. Nah, begitu proyeknya kelar, waktu itu saya ingat begitu kelar proyeknya
tiap hari kami datang ke kantor, tapi bingung mau ngapain tiap hari, jadi main game kayak gitu. Karena nggak ngerti marketing, nggak ngerti sales. Jadi harusnya kan sebelum proyek kelar kita udah mulai marketing, mulai usaha marketing, mulai cari peluang baru, jualan misalnya. Nah, karena nggak ngerti, jadi nunggu proyek. Nah, proyeknya nggak datang, akhirnya pelan-pelan uangnya Oke. habis, modalnya habis, tutup. Jadi satu hal yang kita bisa pelajari dari sini adalah bahwa kalau kita memulai sesuatu, kita harus sudah ada planningnya gitu. Betul. Ya, karena pepatah dari Albert Einstein mengatakan bahwa if you fail to plan, then you plan to fail. Kan gitu Pak ya. Ya. Jadi itu justified ya di situ Pak ya. Jadi Iya. ya. Nah, itu kan yang pertama Pak. Iya. Setelah itu kan bikin yang kedua dong, perusahaan yang Iya. kedua gitu kan. Nah, kenapa lagi Pak perusahaan kedua nih? Kan plannya sudah ada nih gitu kan. Iya. Nah, Nah, setelah gagal, kemudian saya lamar kerja jadi karyawan. Nah, karyawan waktu itu saya ingat saya di perusahaan sales produk-produk saniter dan produk bahan bangunan, tapi yang high end, yang kelas atas. Nah, saya ingat saya mulai kerja disitulah saya mulai belajar sales, karena saya jadi sales engineer. Jadi saya sebenarnya jualan, tapi karena background saya ngerti bidang arsitektur, saya bisa nerangin produknya lebih detail, lebih pas gitu. Nah, saya terangin pelan-pelan ke orang. Nah, saya mulai belajar sales, belajar persuasi, belajar mengenali karakter calon pelanggan, mulai tahu kira-kira keperluannya kayak apa sih, needs-nya kayak apa, want-nya kayak apa. Nah, saya mulai belajar dari situ. karena Jadi, ada pepatah mengatakan customer is king Pak ya. iya, jadi belajar bertahap gitu. Nah, lalu harusnya berhasil dong Pak gitu. Nah, ini kenapa lagi nih Pak? Kan tadi katanya sampai 6 Iya. nih. Ini kan yang kedua nih. Nah, Gimana nih Pak nih? setelah belajar sales dan marketing, saya bikin perusahaan lagi. Jadi waktu itu setelah 1 tahun lebih, saya ada teman ngajak bikin perusahaan lagi, ya saya bikin lagi perusahaan. Nah, bikin perusahaan, tapi kali ini karena proyeknya udah ada, waktu itu proyek gede, kami jadi kayak subkon gitu. Nah, kali ini kelemahannya adalah kurang teliti. Saya waktu itu kami nggak ngerti soal finance, soal accounting, soal laporan keuangan. Jadi proyek ada, kerjaan ada, cuman karena nggak ngerti kelola keuangan, ini juga lama-lama modalnya habis. Nah, ini juga akhirnya bangkrut juga. Oke, jadi artinya waktu itu Pak Herman di awal-awal jadi konsultan ya, tapi nggak kurang paham tentang sales gitu. Jadi Ya. dibuatlah perencanaan ini itu. Mm-mm. Lalu ternyata gagal lagi karena pengelolaan keuangannya yang kurang Ya, mantap kan gitu. betul. Ini yang kedua kan gitu loh. Iya. Jadi artinya sebenarnya gagalnya 2 kali karena nggak ada planning juga sih Pak sebenarnya ya. Iya. Cuman yang satu nggak ada planning di bidang Nekat apa. aja. Nah, sekarang beda fungsi aja planningnya Iya. gitu ya. Nah, lalu setelah itu yang keempat Pak kan gitu. Nah, kan mulai lagi bisnis yang keempat gitu ya. Iya. Nah, waktu itu jadi setiap kali saya gagal, saya tutup perusahaan, terus saya mulai lamar kerja lagi. Nah, Oh. jadi kali ini kerjanya jadi marketing manager. Nah, mulai belajar tentang marketing. Gimana sih waktu itu produknya? Saya ingat produk jam tangan, produk merchant Central produk Mata consumer good Oh, gitu. consumer goods. Oke. Jadi ada jam tangan branded kayak gitu ya. Nah, saya mulai belajar tentang display, tentang misalnya iklan, gimana sih iklan yang benar, pasangnya di mana aja. Waktu itu kan digital belum ya, tahun 90-an. Digital belum musim, jadi masih konvensional marketing. Nah, tapi ya dari situ saya belajar tentang marketing intinya. Display, merchandise, tentang mengenali penempatan produk, termasuk hafal untuk semua produk-produknya, karakternya kayak apa, cocoknya di display kayak apa. Nah, kayak gitu. Jadi belajar dari situ. Lumayan banyak sih dapat. Iya, tapi kalau saya lihat sebenarnya perjalanan itu Pak, boleh dibilang sebenarnya buat saya, kalau saya lihat ya itu bukan gagal sebenarnya. Tapi suksesnya itu jadi artinya gitu loh. Perusahaan tutup,
tapi bisa jadi manajer Pak. Ya kan itu kan juga bukan suatu kegagalan ya, artinya ya memang Pak Hermannya sendiri mau belajar kan gitu Pak ya. Jadi Iya, artinya ya bisa diterima orang sebagai manajer. Kalau gagal kan ya maaf nih misalnya ya mungkin dari staf biasa dulu atau apa gitu ya, tapi ini iya, kan dipercaya gitu Pak gitu ya. heeh, Nah itu lalu setelah itu Bapak belajar lagi kemudian bikin perusahaan, habis itu bikin perusahaan lagi Pak ya. iya, Setelah manajer itu selesai mungkin berapa tahun bikin perusahaan lagi. iya, bikin perusahaan lagi. Nah, eee, memang mungkin saya beruntung karena sempat ada modal lah, karena lulus kuliah waktu itu, jadi minimal nggak mulai dari dasar sekali, tapi agak di mungkin tengah lah. Jadi Modal dari mana itu Pak? eh, ya karena sempat lulus kuliah, jadi Oh, jadi lulus kuliah itu dianggap sebagai modal gitu Pak iya, ya. Gitu. Modal jadi itu kan nggak selalu harus uang kan gitu ya. iya, Oke. cuman karena bidang ilmunya beda, jadi kayak tadi saya lemah di sales, lemah di marketing. Nah, saya belajar, kemudian yang berikutnya lemah di kemudian saya bikin perusahaan lagi, lemah di keuangan, laporan keuangan, baca laporan keuangan yang benar, prediksi ke depan, tren kayak apa. Nah, ini kan hal-hal yang saya benar-benar blank. Jadi saya bangkrut lagi gara-gara hal seperti itu. Iya, jadi seorang arsitek ya gagal pertama dapat proyek, yang gagal pertama itu adalah karena Iya, marketing. iya, Lalu setelah marketing udah mulai dikuasai, masalahnya di finance dan keuangan Iya, dan betul. accounting gitu kan gitu Iya, ya. Jadi laporan laporan keuangannya gitu. Jadi artinya teman-teman community 30 minute to success itu ya, kalau Anda mau mulai usaha ya, Anda jangan mengandalkan kepada hanya ilmu ya yang Anda kuasai aja. Tadi Betul. misalnya seperti Pak Herman tadi arsitek gitu ya. Iya. Nah, tapi Anda juga udah harus menguasai ya bidang-bidang yang fungsi-fungsi yang ada dalam bisnis itu sendiri. Iya. Kan gitu Pak ya. Iya. Jadi oke, setelah itu udah belajar banyak dong Pak. Atau minimal Ah. berpartner dengan orang yang punya bidang ilmu beda. Jadi Oke. misalnya kalau saya arsitek, mestinya ya saya berpartner dengan yang ngerti accounting, finance misalnya. Ya, jadi biasanya orang kalau mulai bisnis ya Pak Herman, biasanya tuh ada 3 hal sih Pak yang perlu diperhatikan ya. Ya. Jadi orang itu satu adalah orang yang punya network sehingga bisa dapat pasarnya kan gitu. Ya. Yang kedua adalah orang yang punya modal kan. Jadi kalau Ya. kita udah punya uang ya nggak perlu cari orang yang punya modal, tapi kalau nggak kita perlu. Yang Ya. ketiga adalah cari orang yang mengerti pengelolaan bisnis itu sendiri gitu. Nah, Ya. kalau 3 ini bergabung atau ada di dalam bisnis itu, Ya. mungkin kemungkinan gagalnya tuh menjadi minimal gitu Pak ya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, pernah juga waktu saya usaha, waktu itu ada kafe, itu juga belajar lagi hal baru. Nah, ya ikut modal kecil karena waktu itu ramean ada 8 orang. Ya kalau itu benar-benar hal yang baru sama sekali, bidang ilmunya beda karena saya kan belajarnya arsitektur. Nah, begitu bikin kafe ini operasionalnya yang kalau di restoran kafe ini operasional kan penting sekali ya. Jadi Unik ya, mulai agak unik ya. dari pembelian bahan, dari pengolahan, dari makanan, hasil outputnya makanan, service, supplier. Nah, hal-hal yang begitu kan kita benar-benar blank, total berbeda. Nah, jadi itu juga mungkin saya bisa bilang ya terlalu nekat sih untuk masuk ke bidang yang memang Tapi kalau nggak nekat juga nggak sampai posisi ini sekarang gitu Pak ya gitu ya. Jadi memang ada nekat tuh penting gitu ya. Tapi saya ingat satu pepatah juga dari Albert Einstein gitu Pak ya. If you are doing the same thing again and again and you want a different result, that's insanity. Kan gitu ya. Jadi artinya balik lagi sih sebenarnya. Iya. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita tidak selesaikan kelemahan kita tadi, kita lakukan lagi. Ya, kalau mau berhasil itu ya boleh bilang ya dalam tanda kutip gila Pak kan gitu ya Iya. Nah tetapi ini Pak Herman nih bisa sampai kepada data ini Pak, perusahaan data ini gimana nih Pak ceritanya nih Pak gitu. Iya. Jadi singkat cerita setelah mungkin dalam waktu sekitar 10 tahun saya bikin usaha bangkrut, kemudian kerja lagi sama orang jadi karyawan ya. Kerja lagi, ngumpulin uang lagi, usaha lagi. Ini siklusnya berjalan 10 tahun. Nah,
setelah yang akhir itu saya ingat waktu 2003 akhir ada teman saya yang sebenarnya saya kenal adiknya. Waktu itu adiknya bilang abangnya mau pulang dari Amerika. Nah, abangnya punya konsep branding, dia butuh partner di Indonesia. Nah, waktu itu saya pikir, wah coba deh saya ketemu, dengar dia presentasi. Waktu itu saya ingat banget, saya ketemu tahun 2003 akhir gitu. Nah, ketemu saya, partner saya Dani namanya. Nah, dia presentasi. Memang karena lulusan Amerika ya, jadi apa Exposure-nya cara ya. ya cara presentasinya juga bagus. Mereka sangat semangatnya ada, passionnya ada, dan dia sangat menguasai bidangnya branding. Jadi waktu itu dia presentasi, teng 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 teng. Saya dengar, wah menarik juga nih. Dia cari partner, saya pikir oke, bolehlah. Saya coba ikut. Nah, saya ngobrol sama diskusi sama istri waktu itu sudah menikah, saya ngobrol, istri saya setuju. Ya, oke, coba. Ya udah, saya waktu itu sebenarnya lagi di perusahaan kerja dan lumayan sih posisinya manajer juga di perusahaan. Tapi saya pikir waktu itu udah 3 tahunan perusahaan merchandise. Nah, ya udah, saya pikir coba sekali lagi deh. Jadi saya terjun lagi keluar dari perusahaan. Ya, saya gabung di perusahaan branding ini. Waktu itu perusahaan kecil, masih 7 orang, termasuk foundernya. Nah, jadi kami mulai di 2004 lah, bisa dibilang gitu. Nah, jadi 2004 itu perjalanan sampai sekarang nih Pak. Jadi berubah bentuk gitu perusahaannya atau Ya, gimana? sekarang sih perusahaannya masih ada, cuman ya berubah bentuk. Dan waktu itu memang awalnya kan branding di tahun-tahun 2004 tuh belum kenal digital ya. Digital mulai ya paling website sederhana gitu, tapi belum banyak sosial media. Jadi kami masih branding itu kan berarti satu susun konsep dulu, brand positioning, kemudian kita mulai susun target kemana, terus penjualan kemana, sasarannya siapa, nah kayak gitu. Jadi waktu itu karena branding juga hal yang relatif baru di Indonesia, waktu tahun-tahun 2004 itu kami lumayan dapat beberapa klien-klien yang agak gede. Jadi dari contoh misalnya dari kan setiap hari itu presentasi. Jadi kita kontak calon klien dari 10 yang dikontak, biasanya cuma 2 atau 3 yang bersedia untuk kami datang presentasi, bersedia dengerin. Nah, setelah kami presentasi dari 2 yang 3 ini, itu paling cuman 1 yang bersedia follow up lebih lanjut. Oke. Jadi Nah, jadi artinya chance-nya kurang lebih 1 banding 12 lah. ya itu namanya dari leads untuk dapetin Ya, betul. untuk dapetin customer-nya gitu Pak ya, itu Ya. prosesnya. Jadi teman-teman community Terimedik to Success ya, Anda kalau tadi itu Pak Herman tuh selalu mengatakan bahwa siap-siap presentasi ya. Jadi kalau Anda ingin katakanlah memulai suatu usaha dan ingin terjun di sana, siap-siap presentasi kan gitu. Nah, ini Pak, ini yang agak pamungkas nih Pak gitu. Setelah itu kan Pak, Bapak kan lompat ke perusahaan data. Nah, itu sekarang jadi CEO-nya gitu Pak ya. Nah, bagaimana prosesnya dan bagaimana perjuangannya Pak gitu loh ya. Nah, ini teman-teman pasti banyak yang pengen seperti itu gitu Pak. Oke. Mungkin supaya nggak terputus, mungkin Oke. mesti nyambung sedikit. Iya, silakan Pak, silakan. Nah, dari perusahaan branding setelah mungkin 7 tahun, 8 tahun, karena kami dari staff yang 7 orang, waktu itu karena beruntungnya di Indonesia belum banyak perusahaan branding. Nah, kami lumayan momentumnya lumayan bisa dapat, terus mulai membesar dari 7 staff di awal, terus sampai terakhir di tahun ke-8 9 itu udah 40-an. Nah, jadi perusahaan berkembang, kliennya juga lumayan, ada beberapa perusahaan gede juga, perusahaan banking kayak gitu, properti, banking, retail, macam-macam. Nah, dari situ mulai masuk digital kan, sosial media mulai masuk. Jadi kami branding juga adaptasi ke digital. Nah, dari situ sebenarnya setelah perusahaan kami mulai membesar,
kami serve ada grup perusahaan yang bisa dibilang inilah lumayan banyak anak perusahaan di Indonesia, konglomerasi Oke. grup perusahaan besar. Nah, jadi kami mulai serve, mulai 1-2 brand yang kami pegang, dan kelihatannya sih agak berhasil waktu itu ya, beberapa programnya. Jadi si ownernya lama-lama pikir coba deh perusahaan ini dipanggil. Nah, kami waktu itu dipanggil, datang ngobrol, dan kayaknya cocok. Jadi beruntungnya waktu itu kami termasuk salah satu perusahaan awal branding yang sudah masuk ke Digital. full digital. Oke. Jadi tim sosmed waktu itu udah lumayan banyak. Waktu itu belum banyak perusahaan yang berani hire orang khusus handle sosmed. Tiap hari keluar masuk, waktu itu Facebook, Twitter gitu. Nah, kami termasuk salah satu yang punya tim seperti itu. Jadi kami akhirnya diinvest. Nah, perusahaan kami dibeli. Nah, Oke, jadi tapi itu Pak Herman tetap ada share di sana gitu ya? Gitu. ya Oke. masih punya share tapi jadi minoritas. Nah, karena diinvest, istilahnya perusahaan saya dibeli lah. Sebagian share-nya kami tetap di sana, dan dengan diinvest itu otomatis berarti kami jadi lebih leluasa untuk berkembang karena dari grup perusahaan yang cukup besar. Oke, jadi karena grup perusahaan cukup besar, ingin berkembangnya juga leluasa, jaringan juga tambah luas gitu ya. Ya. Dan biasanya pendiri itu sebagai founder itu ya dijadikan CEO gitu kan Pak ya, gitu ya. Biasanya gitu ya perusahaan. Kan kalau ada ya Betul. kita lihat ada beberapa, ada unicorn juga kan gitu Pak ya, Ya. yang dia diinvest tapi foundernya itu menjadi CEO-nya gitu ya. Jadi Ya. yang kelihatannya itu terjadi pada Pak Herman juga gitu ya Pak ya. Kalau yang kali ini malah dikembangin. Jadi tadi yang perusahaan kami cuma 1, dikembangin jadi 3. Oh, jadi Pak Herman hanya pegang salah satu gitu. Iya, jadi saya Tapi pegang teman-teman yang salah lain pegang yang lain lah mungkin Pak Iya, ya. betul. Karena tadinya cuma 1, terus kemudian karena ini bidangnya bisa luas nih. Iya. Dibagi begitu Pak ya. Iya. Jadi teman-teman community 30 Minute to Success ini ya, Anda lihat ya Pak Herman ini orang yang jatuh bangun ya, tetapi selalu bangkit. Ya, selalu bangkit dan selalu mau belajar begitu, ya. Nah, itu Anda lihat ya, kalau Anda lakukan segala sesuatu itu, kalau saya dengar cerita Pak Herman ini bisa dipercaya orang, berarti kan Pak Herman ini punya integritas Pak ya. Apa sih nilai-nilai Pak, yang nilai-nilai Bapak anut Pak, sehingga orang konglomerat pun datang untuk invest di tempat Bapak ya, dan Pak Herman ini walaupun minoritas tapi CEO gitu loh Pak. Nah, apa Pak value-value yang ada dalam diri Pak Herman ini sehingga bisa membuat Pak Herman itu kok bisa dipercaya sama perusahaan-perusahaan besar gitu Pak gitu. Sebenarnya faktornya pasti banyak ya. Jadi ada faktor teknis ya, technical. Jadi memahami bidang-bidang tertentu. Oke. Karena tadi saya sudah belajar tentang marketing, sales, branding. Jadi core-nya lah Pak ya, core bisnisnya dikuasai Iya, gitu ya. terus Oke. juga belajar soal financial. Oke. Nah, Dan jadi pengelolaannya sudah tahu juga lah Pak ya, gitu ya. skill itu memang penting. Oke. Tapi dari ini semua sebenarnya satu hal yang nggak boleh nggak ada itu faktor kejujuran. Oh, integritas ya Pak ya. Integritas. Jadi teman-teman ya, community 30 Minutes to Success, ingat ya, komunitas mengalahkan segalanya. Tadi itu yang terpenting kata Pak Herman. Iya. Nah, lalu Bahkan gimana, Pak? bisa dibilang waktu itu saya paling lemah pengetahuan di bidang digital karena mungkin faktor umur juga, karena bukan digital, istilahnya digital yang habit. Maksudnya ada kalau anak-anak sekarang kan dari lahir dia udah main HP. Nah, itu namanya digital native Pak ya. Ya, digital native. Nah, saya kan bukan. Saya tuh pendatang. Jadi baru belajar digital belakangan. Nah, cuman dari sisi situ kalau teknikalnya ya mungkin kami paham, tapi sebenarnya faktor kejujuran itu integritas itu nomor 1. Oke. Jadi nggak ada yang jadi lain. saran Pak Herman itu adalah tadi tentunya ya, jangan menyerah, kegagalan itu dianggap sebagai pembelajaran, itu Pak ya. Ya, Terus kemudian berani coba Pak gitu ya, berani coba, dan kalau Anda punya integritas ya, walaupun perusahaan Anda itu kecil bisa dilirik oleh perusahaan besar. ya. Dan kalau dilirik ya siap
apa namanya, ya Pak Herman tuh kalau saya lihat Pak, salah satunya adalah Pak Herman tuh orang yang tidak apa ya, tidak melekat ya Pak ya. Artinya, "Oh ini punya saya," dan sebagainya gitu Pak ya. Jadi oke, pada saatnya lepas ya saya lepas. Saya Betul. bikin lagi yang baru gitu. Betul. Nah, teman-teman community 30 minutes to success ya, Anda perhatikan itu ya. Kalau Anda terlalu melekat dengan sesuatu, Anda nggak kemana-mana ya. Ya. Tapi Pak Herman itu bersedia melepas, kemudian siap buat baru lagi dan siap untuk belajar begitu Pak Herman. Iya. Nah, belajar itu yang memang paling penting sih. Oh, mau belajar itu yang paling penting Pak Iya, ya. Jadi karena integritas dan mau belajar gitu Pak ya. Iya, Oke. karena kalau lihat background saya kan dari arsitektur, geser, belajar branding, belajar marketing, belajar sales, belajar keuangan, akhirnya masuk sekarang data. Ya, jadi artinya ada orang bilang keberuntungan ya. Keberuntungan itu juga harus ada persiapan ya Pak ya. Iya. Persiapan yang ketemu dengan kesempatan. Iya. Karena Bapak sudah siap, ya perusahaannya sudah siap, Iya. dipanggil oleh grup besar perusahaan, Iya. lalu dia ingin invest. Iya. Jadi kesempatan ketemu dengan kesiapan. Iya. Jadilah yang namanya keberuntungan gitu Pak ya. Iya. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman community 30 Minutes to Success. Pak Herman, terima kasih banyak Pak. Bapak sudah bersedia, orang yang sibuk banget saya tahu gitu ya, bersedia Terima kasih. datang kemari Pak. Saya yakin Pak, inspirasi-inspirasi yang Bapak sampaikan ini pasti bermanfaat buat teman-teman community 30 Minutes to Success ini Pak gitu ya. Jadi teman-teman Mudah-mudahan. ini ya, jadi sukses sekali lagi adalah tahapan Pak. Ya, bukan perjalanan, bukan tujuan ya. Jadi saya yakin Pak Herman pasti ada kesuksesan lain yang sedang menunggu Pak gitu. Ya, kita Makasih. doakan bersama Pak ya. Semoga Iya. sukses Pak. Ya, Iya. demikian teman-teman community 30 Minutes to Success, acara kita hari ini bersama Bapak Herman Kwok, CEO dari PT Lintas Cipta Media. Terima kasih Pak. Makasih. Jumpa lagi ya teman-teman semua. Iya.